231 Kamu seharusnya malu. Awalnya, Riley tetap diam dan mendengarkan Wendell mengoceh tentang betapa murah hati dan baiknya dia karena memberinya kesempatan ini. Kemudian, setiap beberapa saat, Genesis akan menimpali seperti rekaman rusak dan semakin meningkatkan ego Wendell. Melihat dan mendengar hal ini membuat Riley mual. Ia tidak percaya bahwa putranya pernah berteman dengan mereka berdua, apalagi menjalin hubungan asmara dengan seseorang seperti Genesis. Kalau saja ia menyadari hal itu lebih awal dan tidak terlalu sibuk dengan pekerjaan, ia bisa melihat mereka berdua sebagaimana adanya. Bahkan jika ini terjadi sebelumnya, saat dia masih bekerja di 3 pekerjaan dan tidak pernah mendapat hari libur, jawaban Riley tidak akan berubah. Tidak, kata Riley dengan suara rendah di tengah-tengah ucapan Wendell. Kalian berdua bahkan bisa tinggal di salah satu kamarku yang kosong. Kalian seharusnya merasa terhormat karena aku, Wendell berpura-pura menjadi orang suci. Namun, dia mendengar sebuah kata keluar dari mulut Riley yang dia yakin hanya dia yang mendengarnya. Dia langsung berhenti bicara dan menatap Riley dengan senyum tersungging di wajahnya. Aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas karena semua kebisingan di sekitar sini, tapi kurasa aku salah mendengarmu. Sungguh, ini pasti semacam salah paham, Wendell berbicara dengan cara yang terlalu ramah. Tidak, Riley berkata dengan sedikit lebih keras kali ini. Itu bukan teriakan, tetapi masih cukup keras untuk didengar Wendell dan Genesis dengan jelas kali ini tanpa ada ruang untuk kesalahpahaman. Baik Wendell maupun Genesis sama-sama bingung dan tercengang. Tidak, apakah dia baru saja menolak tawarannya? Keduanya berdiri di sana dalam keadaan tidak percaya. Namun, beberapa saat kemudian, tatapan dingin terlihat di kedua mata mereka. Ditolak oleh orang malang seperti Riley membuat mereka marah. Seolah-olah Wendell dan Genesis telah lupa selama beberapa tahun terakhir bahwa mereka tidak selalu memiliki kekayaan sebanyak saat ini. Biasanya, Riley akan menjauh begitu saja dari situasi seperti ini. Ia tidak suka konfrontasi dan percaya bahwa semuanya dapat diselesaikan dengan damai jika diberi waktu. Namun, entah mengapa, ada sesuatu yang mengusik hatinya sehingga ia tidak melakukannya. Mungkin dia akhirnya lelah menjadi orang yang pergi tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mungkin dia muak dengan putranya dan dirinya sendiri yang diperlakukan seolah-olah mereka tidak berharga. Lelah dengan air mata yang terus-menerus ditumpahkannya. Dia sendiri tidak yakin, tetapi satu hal yang pasti. Riley tidak tahu mengapa, tetapi dia merasa seolah-olah dia tidak perlu lagi melarikan diri. Dia tidak perlu lagi menjadi orang yang berkompromi setiap saat. Kemudian, saat dia berdiri di sana dan mendengarkan Wendell memuntahkan kebohongan yang begitu gamblang dan kata-kata yang menguatkan dirinya sendiri, dia tidak dapat menahan diri untuk mengingat kembali kata-kata yang diucapkan Jin kepadanya hari itu dengan senyum meyakinkan di wajahnya. Bagaimana mungkin kau tidak diizinkan untuk bahagia? Jika kau tidak pantas untuk bahagia, maka dunia ini tidak pantas untukmu. Itulah kata-kata yang diucapkan Jin kepadanya. Saat ini, ia tidak senang dengan cara Wendell dan Genesis bersikap, oleh karena itu, mengapa ia harus membiarkan dirinya tetap seperti itu. Namun, satu hal yang tidak diketahui Riley adalah bahwa kepercayaan diri yang baru ditemukannya ini bukan semata-mata hasil usahanya sendiri. Sepotong kecil jiwa yang mengandung kekuatan tak terbatas telah diresapi dengan jiwanya sendiri yang membantunya menemukan kepercayaan diri itu dalam dirinya sendiri. Jiwa lebih dari sekadar bentuk energi, ia mewakili cara dan makna hidup. Tak perlu dikatakan lagi, seorang kultivator seperti Izroth memiliki jiwa yang tak tertandingi dalam hal kemurnian di 7 alam dan bahkan sekarang. Meskipun jiwa tidak mengubah kepribadian seseorang secara drastis, jiwa tetap akan memengaruhi seseorang di tingkat bawah sadar tanpa disadari. Dengan kata lain, Riley selalu memiliki kepercayaan diri ini, tetapi ia terkubur di bawah tekanan dan kompromi selama bertahun-tahun. Sekarang, ia akhirnya mulai muncul kembali setelah lebih dari 1 dekade terpendam. Apa kau sadar apa yang kau katakan? Kata Wendell dengan nada dingin. Suasana hatinya yang tadinya baik ini hancur begitu saja. Siapa wanita ini yang berani menolaknya? Bahkan jika dia merangkak memohon pekerjaan, dia tidak akan pernah memberikannya dalam keadaan normal. Sekarang, Riley benar-benar menamparkan wajahnya di depan wanita itu. Pertama sang anak, lalu ibunya. Wendell menatap Riley dengan tatapan dingin. Weni, ayo kita tinggalkan saja perempuan tua ini di sini,
lupakan siapapun dan, Genesis mencoba menghibur Wendell, namun, dia melotot ke arahnya yang kemudian menyebabkan Wendell langsung terdiam. Wendell kemudian mengalihkan perhatiannya kembali ke arah Rayleigh dan berkata, "Beranikah kau menolak tawaran baikku?" Rayleigh ingin mengalihkan pandangan dari Wendell, namun, sebagian dari dirinya merasa bahwa jika ia mengalihkan pandangan, ia akan kehilangan perasaan yang telah menemukan jalannya. Oleh karena itu, ia menahan diri untuk tidak mengalihkan pandangan dan sebaliknya, ia menatap langsung ke mata Wendell. "Bahkan jika aku harus bekerja 5, tidak, 6 pekerjaan, aku tidak akan pernah bekerja untuk orang yang telah menyakiti seseorang yang kucintai. Aku tidak akan membiarkan kalian berdua menyakiti anakku lagi. Jika kalian mencoba, maka aku tidak akan pernah memaafkan kalian. Kalian berdua seharusnya malu." Rayleigh berkata tanpa ragu. "Kalian seharusnya malu." Kata-kata ini menghantam Wendell dan Genesis seperti palu yang kuat. Kata-kata Rayleigh bergema dan membuat mereka berdua merasakan sesuatu yang selama ini mereka pendam di lubuk hati mereka yang terdalam, rasa malu. Perasaan itu muncul lagi, Wendell kehilangan kendali saat dia mengangkat tangannya ke udara dan tanpa berpikir panjang, dia mengayunkannya ke bawah dan mengarahkannya tepat ke wajah Rayleigh. Genesis terkejut dengan tindakan Wendell. Dia selalu agresif, tetapi dia tidak pernah sekalipun menyerang seseorang secara aktif. Namun, Rayleigh berdiri di sana tanpa bergerak. Saat tangan Wendell mendarat padanya, dia tidak takut. Ada perasaan aneh yang menguasainya saat gerakan Wendell tampak sangat lambat baginya. Seolah-olah tangan yang seharusnya sudah memukulnya bergerak dalam gerakan lambat. Namun, dia masih tidak mampu bereaksi terhadapnya karena mengalami kelebihan sensorik yang begitu besar. Sementara otaknya mampu memprosesnya, tubuhnya masih tidak mampu mengimbanginya. Ini karena fisik 8 siklus bulan yang saat ini berada di dalam dirinya. Tepat saat tangan Wendell hendak menyentuh wajah Rayleigh, ia merasakan kekuatan yang luar biasa mencengkeram pergelangan tangannya. Kekuatan ini mencegahnya untuk memukul pipi Rayleigh tepat pada waktunya. Rayleigh tampaknya tersadar dari keadaan yang tidak biasa itu dan semua hal kembali bergerak dengan kecepatan normal di sekelilingnya. Ia tidak dapat menahan perasaan bahwa hari ini adalah hari yang aneh baginya secara keseluruhan. Hei, kau tidak serius ingin memukul wanita, kan?" Suara seorang pemuda terdengar dari sebelah Wendell. Pemuda itu berambut hitam pendek, bermata coklat tua, dan bertubuh bugar tersembunyi di balik seragam satpam yang dikenakannya. Ia tampak berusia awal hingga akhir 20-an, sulit untuk mengatakannya, namun, penampilannya jelas di atas rata-rata. Wendell melotot ke arah pria yang mencengkeram pergelangan tangannya dan membentaknya, "Apa yang kau pikir kau lakukan? Seorang penjaga keamanan yang tidak tahu tempatnya berani menyentuhku. Siapa namamu dan nomor registrasi karyawanmu?" "Hah, kamu idiot atau apa?" kata pemuda itu dengan ekspresi bingung di wajahnya. Wendell berbicara kepadanya seolah-olah dialah yang salah. Dia hanya melakukan pekerjaannya. Selain itu, dia percaya bahwa pria sejati tidak akan pernah tinggal diam dan melihat seorang wanita diserang. Genesis terkejut dan akhirnya melompat mundur karena takut dan kehilangan kendali atas keseimbangannya. Saat melakukannya, dia menabrak salah satu pelayan yang lewat sambil membawa nampan berisi anggur di tangannya. Nampan itu akhirnya terlempar ke udara, bersama dengan gelas-gelas anggur, dan sebelum dia menyadarinya, Genesis mendapati dirinya tergeletak di lantai dengan tubuh berlumuran anggur. Klakson, tabrakan, suara gelas anggur yang pecah saat jatuh ke lantai terdengar oleh orang-orang yang ada di dalam ruang perjamuan, mereka semua menoleh ke arah datangnya suara itu. Seluruh wajah Genesis memerah karena malu. Semua mata tertuju padanya yang berlumuran anggur dari ujung kepala sampai ujung kaki karena anggur tidak hanya merusak gaunnya yang indah, tetapi riasannya juga luntur dan rambutnya pun berantakan. Dia tidak pernah merasa begitu dipermalukan sepanjang hidupnya. "Saya minta maaf. Maafkan saya, Nyonya." Pelayan itu membungkuk meminta maaf. Dia panik dan takut akan dimarahi dan akhirnya kehilangan pekerjaannya karena ini. Dia mencoba menawarkan bantuan untuk membantu Genesis berdiri, tetapi Genesis menepis tangannya. "Jangan sentuh aku," teriak Genesis sambil berdiri sendiri. Ia lalu melangkah cepat meninggalkan tempat kejadian saat mendengar tawa dan cekikikan samar dari orang-orang di dalam aula perjamuan. Wendell menarik tangannya dari tangan petugas keamanan itu dan berkata, "Aku akan mengingat ini. Jangan pernah berpikir bahwa ini sudah berakhir."
Itu berlaku untuk kalian berdua. Dia memberikan pandangan meremehkan terakhir kali ke arah Rayleigh dan petugas keamanan itu sebelum dia mendengus pelan dan pergi mengejar Genesis. Pemuda itu menggelengkan kepalanya saat dia melihat Wendell bergegas mengejar Genesis. "Apa kau terluka?" kata pemuda itu sambil mengalihkan perhatiannya ke arah Rayleigh. Sejujurnya, dia terkejut dengan sikapnya yang teguh terhadap Wendell. Dia tidak terlihat seperti tipe wanita yang akan menghadapi sesuatu seperti itu secara langsung. Faktanya, kebanyakan pria tidak akan mampu berdiri teguh menghadapi kesulitan, oleh karena itu, dia sudah memiliki rasa hormat tertentu padanya. Rayleigh menghela napas lega saat senyum lelah tersungging di wajahnya. Tangannya tak henti-hentinya gemetar saat ia merasakan beban berat terangkat darinya begitu Wendell dan Genesis pergi. Meskipun Rayleigh tetap teguh, dia masih takut dengan konsekuensi yang mungkin terjadi jika dia melakukannya. Namun, jika dia harus melakukannya lagi, dia tidak akan ragu untuk melakukannya dan jawabannya tidak akan berubah. "Aku baik-baik saja, terima kasih." "Ah, maafkan aku, kau sudah menolongku dan aku bahkan belum menanyakan namamu," kata Rayleigh sambil menatap pemuda di hadapannya. Dia tampak seumuran dengan putranya sendiri. "Tidak perlu berterima kasih, itu yang akan dilakukan pria sejati. Nama saya Kong DC. Saya anggota perusahaan keamanan swasta yang dikontrak untuk hotel ini." Kong DC menjawab. Setelah Rayleigh mengucapkan terima kasih kepada Kong DC dan berbicara beberapa patah kata dengannya, dia cukup sopan untuk mengantarnya kembali ke kamarnya. Kong DC melihat tatapan mata pria itu yang kejam dan tanpa emosi saat dia menatap mereka. Oleh karena itu, dia ingin memastikan Rayleigh kembali dengan selamat ke kamarnya. Rayleigh dapat melihat bahwa Kong DC memiliki niat baik dan menerima tawarannya. Dengan ditemani Kong DC, Rayleigh berjalan kembali ke kamar hotel tempat ia dan Jin menginap. Ini merepotkan. Saat ini, Jin sedang duduk bersila di tempat tidurnya dalam kondisi meditasi yang mendalam. Dia telah menemukan sesuatu yang tak terduga mengintai di kedalaman jiwanya. 232 membersihkan sang pemakan jiwa, Kong DC. Jadi inilah mengapa akhir-akhir ini aku merasa aneh. Siapa yang mengira bahwa hal itu tersembunyi begitu dalam di dalam jiwaku? Jika aku tidak pernah meluangkan waktu untuk mencari-cari dan gagal menemukannya secepat itu, maka aku akan kehilangan lebih dari 90% kekuatan jiwaku. Sungguh pikiran yang mengerikan. Meskipun jiwanya masih dianggap mengerikan dibandingkan dengan orang-orang di sekitarnya, di 7 alam, ia akan dicap sebagai bahan tertawaan dengan kekuatan jiwa yang lemah di antara para kultivator puncak. Untungnya, ia mampu mengatasi kondisi tersebut tepat waktu sebelum menyebar ke tingkat yang berbahaya. Saya ceroboh. Saya seharusnya sudah memasuki kondisi meditasi mendalam beberapa hari yang lalu. Namun, Jin tidak dapat disalahkan untuk ini. Bagaimanapun, beberapa hari terakhir ini kacau dan sibuk. Bahkan sekarang dia masih memiliki banyak hal yang perlu diurus, namun, ini adalah masalah yang sangat mendesak. Kejutan jiwa itu pasti terjadi saat aku membelah sebagian jiwaku. Biasanya, jiwaku akan sembuh dalam beberapa hari tanpa masalah, namun, kurangnya esensi spiritual di dunia ini mungkin yang membuat si pemakan jiwa itu tetap tersembunyi dengan baik. Bagi kebanyakan kultivator, mengalami goncangan jiwa adalah akhir dari perjalanan kultivasi mereka. Namun, bagi seseorang dengan jiwa yang sangat kuat, hal itu lebih mirip dengan cedera daripada kehancuran yang pasti. Oleh karena itu, ia tidak terlalu khawatir dengan goncangan jiwa itu sendiri. Sebaliknya, masalahnya datang dari si pemakan jiwa yang memanfaatkan celah dalam pertahanan jiwanya yang disebabkan oleh goncangan jiwa. Pemakan jiwa bukanlah entitas yang nyata, namun ia ada seolah-olah hidup. Ia adalah sesuatu yang merupakan bagian dari alam itu sendiri, dan sulit untuk mendefinisikannya hanya dengan kata-kata biasa. Manusia fana dan kultivator lemah tidak akan pernah merasakan ancaman pemakan jiwa karena jiwa mereka lemah, namun, jiwa yang kuat menjadi target yang dicari. Untungnya, kultivasiku masih lemah. Aku tidak pernah menyangka akan ada hari di mana aku akan bersyukur atas kultivasi yang lemah. Sementara pemakan jiwa memakan jiwa inangnya, kekuatannya tidak dapat melebihi level inang yang jiwanya berada di dalamnya. Dalam beberapa bulan, ada kemungkinan besar level kultivasinya akan menurun jika energi aneh ini tumbuh dari keadaan awalnya. Jika pemakan jiwa berhasil memakan energi yang terus tumbuh itu, maka bukan saja peluangnya untuk maju akan berkurang drastis, tetapi bahkan mungkin mengancam nyawanya.
Sekarang setelah aku tahu itu ada, pemakan jiwa itu tidak lagi menjadi ancaman. Mengenai goncangan jiwa, dengan lenyapnya pemakan jiwa, ia akan sembuh sepenuhnya sebagaimana seharusnya. Dengan kendali penuh atas energi jiwa alaminya, Jin mengarahkan energi itu perlahan-lahan ke arah pemakan jiwa. Jika harus diberi penampilan fisik, pemakan jiwa itu akan menyerupai ular berkepala dua yang terbuat dari energi putih murni. Ia memiliki 4 tanda biru tua yang mungkin dikira sebagai sepasang matanya, tetapi tanda-tanda itu sebenarnya adalah sumber kekuatannya. Jika dia dalam kekuatan penuh, maka dia akan mampu menghancurkan Soul Devourer hanya dengan kekuatan kasar saja. Namun, karena kondisi Soul Shock-nya, Jin harus menghadapi situasi tersebut dengan cara yang lebih halus. Aduh, sang pemakan jiwa mengeluarkan suara aneh karena merasa ada yang tidak beres. Tiba-tiba, pasokannya ke energi jiwa inangnya telah dihentikan. Sebelum ia sempat melihat apa yang akan terjadi, energi jiwa Jin terbagi menjadi 4 benang tipis. Setiap benang ini melesat lurus ke arah tanda biru tua pada sang pemakan jiwa. PHTK, dalam satu gerakan cepat, keempat untaian tipis energi jiwa menembus target masing-masing saat energi pemakan jiwa semakin melemah. Dalam upaya terakhir yang putus asa, pemakan jiwa siap menghancurkan dirinya sendiri dan membawa serta jiwa Jin. Orang harus tahu bahwa kehancuran jiwa seseorang sama dengan kematian sejati. Orang itu tidak akan pernah ada lagi. Namun, Jin sudah mengantisipasi reaksi dari Soul Devourer. Sekarang setelah melemah, dia akhirnya bisa mengambil tindakan. Ratusan, ribuan, jutaan benang terbentuk dari energi jiwanya. Dalam hitungan detik, benang-benang itu membentuk bola di sekitar Soul Devourer sebelum menutup seketika. Dia benar-benar melahap Soul Devourer. Begitu selesai, Jin membuka matanya karena pandangan baru yang jernih dapat terlihat tersembunyi di dalamnya. Dia melepaskan napas dalam-dalam saat energi busuk yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang keluar dari mulutnya. Itu adalah sisa-sisa pemakan jiwa yang telah dimusnahkan oleh Jin. Setelah beberapa detik, energinya tersebar dan tidak ada satupun jejaknya yang tersisa. Jin merasa seolah-olah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Ia melihat ke arah telepon yang terletak di meja rias di samping tempat tidurnya dan menyadari bahwa sudah sekitar 2 jam sejak ia memasuki kondisi meditasi mendalamnya. Jin menyadari bahwa saat ini tidak ada seorang pun di kamar hotel bersamanya. Ia bangkit dari tempat tidurnya dan segera kehilangan keseimbangan. Untungnya, ia mampu berdiri dengan kedua kakinya sendiri. Meskipun, ia masih sedikit pusing. Terlalu sering menggunakan energi jiwa akan ada harganya. Aku akan mendapatkan kembali sebagian besar kekuatanku besok. Setelah beberapa hari, kekuatan jiwaku akan kembali normal. Dia berjalan menuju pintu kamarnya dan berjalan menuju ruang tamu. Namun, sebelum dia bisa melakukan apapun, dia mendengar suara langkah kaki mendekati pintu kamar. Salah satunya terdengar familiar. Tidak, tunggu sebentar. Kedua set langkah kaki itu terasa familiar baginya. Salah satu langkah kaki itu milik Rayleigh, sedangkan set langkah kaki lainnya. Pintu kamar hotel terbuka saat Rayleigh melangkah masuk. Ia membungkuk sopan untuk berterima kasih kepada orang yang berdiri di luar kamar. Saat itulah ia menyadari bahwa Jin yang jarang keluar dari kamarnya sebenarnya ada di ruang tamu. Ah, Jin, waktu yang tepat sekali, aku baru saja berbicara tentangmu. Ayo, kau harus bertemu dengan pemuda terhormat yang telah menolong ibumu. Rayleigh berkata dengan senyum manis di wajahnya. Ia tahu bahwa sejak ia masih kecil, putranya selalu kesulitan mendapatkan teman baru. Jarang sekali bertemu dengan pemuda seusia Jin yang begitu sopan dan baik. Maka dari itu dia diam-diam berharap agar mereka berdua bisa menjadi sahabat. Jika dia membantumu, Ibu, maka aku harus berterima kasih secara pribadi kepada pria ini. Kata Jin sambil membalas senyumannya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang sedang Rayleigh lakukan? Dia memiliki ingatan yang jelas tentang wajah itu dan apa artinya berkali-kali sebelumnya selama tahap awal masa kecilnya. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati saat dia berjalan menuju pintu untuk menemui pemuda yang dimaksud Rayleigh. Zhang Jin, ini Kong Disi. Kong Disi, ini anakku, Z. Rayleigh berbicara. Namun, sebelum dia sempat menyelesaikan kata-katanya, pemuda itu berkata dengan suara penuh keterkejutan. Izrod, kau saudara Izrod, kan? Seru Kong Disi. Rayleigh bingung. Izrod, siapakah Izrod yang Kong Disi bicarakan?
Jin berdiri di sana dan diam-diam mengamati kondisi. Dari sikapnya, suaranya, dan langkah kakinya, semuanya sama persis dengan pria itu. Karena Jin diam saja, kondisi merasa malu sambil mengusap bagian belakang kepalanya. Ah, maaf, aku mungkin salah mengira kamu sebagai orang lain yang kukenal. Jangan pedulikan aku, ahahaha. Kondisi berkata dengan sedikit canggung. Sepertinya kau membawa dirimu di RML dengan cara yang sama seperti di dunia nyata, Guan Yu. Jin berkata dengan ekspresi riang di wajahnya dan sedikit senyum geli. Pemuda bernama Kondisi itu sebenarnya adalah Guan Yu yang sama dari RML. Sudah kuduga, ahahaha, itu benar-benar kau, saudara Isrot. Tidak, kita sekarang berada di dunia nyata. Jadi aku harus memanggilmu saudara Zhang. Ahahaha, ini hebat. Tunggu sampai yang lain mendengar tentang ini. Kondisi berbicara dengan nada suara yang riang dan meriah. Rayleigh menatap Jin dan Kondisi bergantian. Ia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi dari apa yang didengarnya, tampaknya putranya sudah mengenal Kondisi. Ketika Jin melihat ekspresi bingung di wajah Rayleigh, dia menatapnya dengan meyakinkan dan berkata, aku akan menjelaskan semuanya. Mengetahui bahwa Rayleigh tidak akan mampu mengingat semua terminologi permainan, Jin menyampaikannya secara singkat dan langsung ke intinya sambil menghilangkan banyak detail yang tidak perlu. Jin sangat keren. Rayleigh berkata dengan mata berbinar saat dia mendengarkan bagaimana mereka bertemu dalam video game yang dimainkan putranya dan akhirnya berpetualang bersama. Meskipun dia tidak mengerti banyak hal, dia tetap mengerti konsep intinya. Dia kemudian melanjutkan, mungkin aku harus mencobanya. Meskipun kurasa aku tidak akan cukup baik dalam melawan monster-monster yang sering kau bicarakan. Rayleigh tertawa kecil. Tentu saja, dia hanya bercanda saat mengucapkan kata-kata itu. Tentu saja, lagi pula, RML bukan hanya tentang pertarungan. Aku punya headset cadangan, jadi kamu bisa mencobanya kapan saja kamu mau. Kata Jin. Ketika dia pergi membeli headset baru terakhir kali, karena kebakaran yang menghancurkan headset lamanya, Jin membeli cadangan untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tidak terduga pada headsetnya saat ini. Jika ada yang berani mencoba menindasmu, tentu saja aku dan saudara Zhang akan mengurus mereka. Kata Kondisi dengan suara penuh percaya diri. Orang-orang di dunia maya bisa bersikap kejam dan kasar, terutama dalam permainan daring. Bagi seseorang seperti Rayleigh yang mungkin belum pernah bermain game video seumur hidupnya, dia kemungkinan besar akan dimanfaatkan sebagai seorang pemula dan bahkan ditipu. Ya ampun, kurasa aku harus memikirkannya karena ini 2 lawan 1. Rayleigh tersenyum senang saat menjawab. Setelah mengobrol sebentar, Jin mengetahui bahwa Guan Yu, atau lebih tepatnya Kondisi, bekerja untuk perusahaan keamanan yang dikontrak untuk hotel tempat mereka menginap saat ini. Saat itu, dia masih istirahat makan siang sehingga dia bisa berkeliaran dengan bebas untuk sementara waktu. Dia juga memperingatkan Jin agar berhati-hati terhadap pria bernama Wendell yang kemungkinan besar juga menginap di hotel itu. Kondisi memberikan nomor telepon pribadinya kepada Jin jika terjadi sesuatu dan menyuruhnya untuk tidak ragu menelepon. Dia akan segera datang tanpa berpikir 2 kali. Jadi, mereka berdua juga ada di hotel ini. Jangan khawatir, aku tidak melupakan janjiku. Hati Jin menjadi dingin saat dia memikirkan janji yang dia buat kepada pemilik asli tubuh ini. Kejahatan mereka sebelumnya tidak cukup dan sekarang mereka ingin mempermalukannya dan Rayleigh lebih jauh. Tidak hanya itu, menurut Kondisi, jika dia tidak ikut campur, maka Wendell akan benar-benar memukulnya. Setiap naga memiliki skala pembalikan yang tidak boleh disentuh dan Wendell hampir melewati batas absolutnya. Kematian yang cepat akan terlalu mudah bagimu. Tidak, kau tidak akan diberi kepuasan. Kau akan kehilangan segalanya. Uangmu, gaya hidupmu, kekasihmu, aku akan memastikan bahwa sebelum kau meninggalkan dunia ini, kau tidak akan memiliki apapun. Jin secara pribadi berterima kasih kepada Kondisi atas campur tangannya. Ia memastikan bahwa Kondisi tahu bahwa ia berutang budi padanya. Setelah bertukar beberapa kata lagi, Kondisi harus pamit karena jam istirahat makan siangnya akan segera berakhir. Besok siang, iya, aku akan datang. Sekarang setelah aku tahu kau tinggal di daerah ini, kita pasti akan jalan-jalan suatu saat nanti, saudara Zhang. Ahahaha, sampai saat itu. Kondisi mengucapkan selamat tinggal dan mengucapkan selamat tinggal yang pantas dan penuh hormat kepada Rayleigh.
Aku tidak pernah tahu kalau kamu punya teman yang baik seperti Jin. Pastikan kamu bisa berteman baik dengannya. Pria muda yang sopan seperti dia sulit ditemukan akhir-akhir ini, kata Rayleigh sambil menoleh ke arah Jin. Dari ekspresinya, orang bisa tahu kalau dia senang untuknya. Dia bahkan memanggil putranya dengan sebutan saudara. Jin menganggukkan kepalanya dan menjawab, memang, tipe seperti dia sulit ditemukan. Menemukan seseorang yang selalu terus terang dan tidak pernah takut untuk mengungkapkan pendapatnya, sekaligus juga memiliki seperangkat nilai moral yang tidak hanya mereka yakini tetapi juga mereka ikuti, adalah hal yang sulit, tidak peduli dari dunia mana seseorang berasal. 233 Berkat Suci. Jin berbicara dengan Rayleigh sedikit lebih lama sebelum akhirnya kembali ke kamarnya. Dia bisa melihat bahwa Rayleigh lelah, tetapi dia memaksakan diri untuk tetap terjaga untuk mengobrol dengannya. Ketika dia memeriksanya secara internal, dia bisa melihat bahwa energi jiwa di dalam tubuhnya saat ini sedang diisi ulang. Itu adalah pemandangan yang aneh mengingat Rayleigh seharusnya tidak tahu bagaimana cara memanfaatkan energi jiwa di dalam dirinya. Akan tetapi, ia memutuskan bahwa tidak ada yang salah dan tampaknya itu hanya kelelahan biasa. Ada beberapa kasus yang diketahui tentang energi jiwa yang bereaksi ketika seseorang berada dalam situasi yang menegangkan. Itu mungkin terjadi selama pertemuannya dengan mereka berdua pada saat itu. Adapun mereka berdua, Izrod punya rencana yang sempurna untuk mereka. Namun, sekarang bukan saatnya untuk melakukannya. Untuk melakukan apa yang ingin dicapainya, pertama-tama ia tidak hanya membutuhkan lebih banyak kekayaan tetapi juga pijakan yang lebih kuat di dunia nyata. Namun, ini adalah sesuatu yang akan datang secara alami saat ia mengumpulkan lebih banyak kekayaan dan kekuasaan di RML. Kemudian, mereka berdua hanya akan bisa menyesal. Sebelum menutup pintu kamarnya, Jin mengambil headset realitas virtual cadangannya dan menaruhnya di meja ruang tamu. Rayleigh sudah kembali ke kamarnya, tetapi ia memilih untuk tidak menaruh headset itu di sana untuk berjaga-jaga. Sejujurnya, ia tidak berharap Rayleigh benar-benar menggunakannya karena riwayat Rayleigh sebelumnya dalam hal game video. Namun, ia akan tetap mendukung keputusan apapun yang diambil Rayleigh. Jin berjalan kembali ke kamarnya dan menutup pintu. Ia duduk di tempat tidurnya dan sekali lagi memasuki kondisi meditasi yang mendalam. Karena aku tidak mempunyai rencana sampai besok, aku harus menggunakan kesempatan ini untuk memperkuat fondasi fisik tubuh emas surgawiku. Meskipun ia mampu terbang tinggi melewati berbagai tahap tubuh emas surgawi, penting untuk tidak melupakan fondasi fisiknya. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa megah atau kuatnya sebuah bangunan, jika tidak memiliki fondasi yang kuat maka bangunan itu berpotensi runtuh hanya dengan angin sepoi-sepoi. Oleh karena itu, Jin memutuskan untuk membangun di atas fondasi yang kokoh agar tubuhnya di dunia nyata tidak menghadapi kesulitan apapun dalam maju lebih jauh ke tahap fisik tubuh emas surgawi. Namun, bukan hanya itu yang akan dilakukannya. Hukum-hukum surgawi lainnya yang dibawa ke tubuh aslinya dari RML juga merupakan sesuatu yang Jin luangkan waktu untuk menyempurnakannya. Ia menggunakan bentuk latihan mental untuk mempraktikkan berbagai hukum surgawi agar dapat menguasainya dalam waktu yang lebih singkat. Pada akhirnya, tubuh aslinya berbeda dalam banyak hal dari avatar remelnya. Pagi selanjutnya, Jin membuka matanya dan mengembuskan napas dalam-dalam. Ada pandangan baru dan mendalam di matanya saat menyambut matahari pagi. Ada semacam energi kental yang menyelimuti ruangan, namun, saat mata Jin terbuka, energi yang sama itu secara misterius menghilang begitu saja. Kekuatan jiwaku telah pulih hingga 70% dari kekuatan aslinya. Dengan kecepatan ini, goncangan jiwa seharusnya sembuh total besok dan kekuatan jiwaku akan kembali menjadi 100%. Berkat memasuki kondisi meditasi yang mendalam, Jin mampu pulih lebih cepat dari biasanya. Namun, ia tetap tidak mampu untuk terburu-buru. Jika ia mencoba memaksakan jiwanya pada jalur pemulihan yang cepat tanpa menahan diri dengan goncangan jiwa yang masih aktif, maka ia bisa berakhir dengan secara tidak sengaja membelah jiwanya menjadi dua bagian yang terpisah. Betapa menyakitkannya itu. Jika merobek sepotong kecil jiwanya saja sudah begitu menyakitkan, orang hanya bisa membayangkan bagaimana rasanya jika jiwa tercabik menjadi dua. Tidak ada yang bisa menandingi rasa sakit fisik atau mental. Masih ada beberapa jam lagi sampai aku seharusnya bertemu dengan yang lain. Namun, aku masih harus mendapatkan beberapa mantra suci.
Menunggu sampai menit terakhir bisa jadi merepotkan. Setelah memikirkan beberapa hal dan menjernihkan pikirannya, Jin meraih headset virtualnya dan mengenakannya, lalu masuk ke RML. Peringatan sistem, selamat datang pemain Izroth, di alam mitos dan legenda. Sistem, Izroth menunduk menatap tangannya dan membuat gerakan meremas. Ia merasa seolah-olah tubuhnya mencapai titik di mana ia dapat mengikuti pikiran dan naluri alaminya yang sebenarnya. Meskipun masih jauh dari tubuh sebelumnya, perlahan tapi pasti ia mulai stabil. Hal pertama yang dilakukan Izroth adalah menuju ke Mystical Realm Palace untuk memeriksa keadaan toko. Ia disambut oleh Opal dan beberapa NPC lainnya saat ia masuk. Lumayan, malah lebih dari yang kuharapkan pada hari pertama. Izroth telah memperoleh tambahan 75.295 koin emas, setelah pajak toko perorangan dihapus, sejak terakhir kali ia masuk ke RML. Ditambah dengan 47.000 koin emas yang diperolehnya sebelum keluar tadi malam, Izroth memperoleh total 122.295 koin emas. Turun lagi, Izroth mengacu pada rasio pertukaran emas terhadap RMB. Kini, rasio tersebut telah turun menjadi 728 RMB per satu koin emas. Untungnya, Izroth cukup tekun mengubah pengaturan sebelum ia keluar dari akunnya, jika tidak, ia bisa kehilangan sejumlah besar RMB. Setelah menghitung rata-rata harga koin emas yang terus-menerus ditukar dengan RMB, Izroth berakhir dengan 56.019.480 RMB. Ia memastikan untuk mengirim potongan 50% langsung ke rekening Mariposa. Dengan jumlah tersebut yang ditambahkan, Izroth sekarang hanya memiliki 25.326.210 RMB yang tersisa pada utang awal yang dimilikinya. Setelah itu, ia hanya perlu fokus pada pembagian keuntungan penyedia sumber daya sebesar 10%. Nilai tukar RMB jatuh lebih cepat dari yang saya perkirakan. Saya harus mengaktifkan fitur penyesuaian otomatis. Awalnya, Izroth hanya akan menyesuaikan harga secara otomatis dari waktu ke waktu untuk menghindari kebingungan. Namun, nilai tukar turun terlalu cepat sepanjang hari, oleh karena itu, ia memutuskan untuk mengaktifkan fitur penyesuaian otomatis di tokonya. Ini akan membuat nilai emas selalu sama dengan nilai RMB asli. Misalnya, jika nilai awalnya adalah 30 koin emas dan nilai tukar pada saat itu adalah 1:800, maka sistem akan secara otomatis menyesuaikan harga sehingga jika nilai tukar turun menjadi 1:750, jumlah biaya barang akan meningkat menjadi 32 koin emas. Oleh karena itu, kemanapun harganya, pemilik akan tetap mendapatkan jumlah RMB yang diinginkan. Setelah mengaktifkan fitur tersebut, toko akan menerapkan kenaikan harga secara perlahan agar tidak tiba-tiba menaikkan harga. Dalam waktu sekitar 1 jam ke depan, harga akan disesuaikan dengan benar. Izroth menutup tampilan toko dan membuka daftar teman-temannya. Saat ini, daftarnya tidak terlalu panjang dan jumlah pemain yang ditambahkannya masih bisa dihitung dengan jari. Dia segera menemukan nama yang dicarinya dan mengirim pesan. Tentu saja, orang yang dia kirimi pesan adalah Mariposa mengenai mantra suci yang dia butuhkan. Sekitar 15 detik kemudian, Izroth menerima pesan balasan dari Mariposa. Pemain Mariposa telah mengirimi Anda pesan. Oh, mantra suci macam apa yang Anda cari? Anda telah mengirim pesan kepada pemain Mariposa, kualitas terbaik yang bisa Anda dapatkan. Saya butuh setidaknya 4 di antaranya. Pemain Mariposa telah mengirimi Anda pesan, baiklah, anggap saja ini hadiah kecil dariku. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Wajah mata berkedip, aku akan segera mengirimkannya kepadamu. 20 menit kemudian, seperti yang dijanjikan, Mariposa telah mengirim seorang anggota Sleeping Gardenia untuk mengantarkan barang-barang itu secara langsung kepada Izroth. Ketika Izroth melihat kualitas barang-barang yang dikirim Mariposa kepadanya, dia sangat terkejut, paling tidak itulah yang bisa dikatakannya. Untuk benar-benar mengirimi saya 4 barang seperti itu sebagai hadiah kecil. Nama, berkat suci, batu pesona. Peringkat, kelas 3. Kegunaan, memikat senjata seseorang dengan atribut suci yang kuat. Berlangsung selama 24 jam. Catatan khusus, pergilah semua yang jahat. Waspadalah terhadap cahaya yang mengalahkan bayangan. Batu pesona tidak sama dengan batu prasasti. Meskipun keduanya memiliki beberapa kesamaan, ada beberapa perbedaan besar yang secara definitif memisahkan keduanya.
Ini seperti membandingkan ramuan dengan pil. Seperti yang dapat diduga, pesona hanyalah efek sementara, tidak seperti prasasti yang selamanya akan melekat pada benda yang ditempelinya. Selain itu, seseorang tidak memerlukan seorang ahli prasasti untuk memahami efek batu pesona. Meskipun efek batu prasasti lebih dapat diandalkan dalam situasi jangka panjang, keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan yang jelas. Mariposa sebenarnya cukup murah hati untuk mengiriminya 4 Holy Blessing tingkat 3. Batu pesona tingkat 3 setara dengan pil tingkat 2 dari Apothecary dengan tingkat kesulitan yang berbeda. Dengan kata lain, belum banyak pemain yang mampu menghasilkan item dengan kualitas seperti ini. Namun, hal ini memang sudah diharapkan dari guild papan atas seperti Sleeping Gardenia. Izroth tidak langsung menggunakan batu pesona pada pedang badai miliknya. Ia akan menunggu hingga mereka tiba di dekat tujuan sebelum melakukannya. Lagi pula, tidak diketahui berapa lama mereka akan berada di sana. Meskipun tidak mungkin selama 24 jam, lebih baik aman daripada menyesal. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi pada misi tingkat SSS? Tentu saja, ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan misi tingkat SSS itu sendiri, tetapi Izroth merasa bahwa kemungkinan itu akan terjadi sangatlah kecil. Namun, hanya ada satu cara untuk mengetahuinya dengan pasti. Seiring berlalunya waktu, Izroth memutuskan untuk melangkah ke ruang kerajinan dan menghabiskan sisa waktu luangnya untuk memeriksa bahan-bahan langka yang seharusnya ia kirimkan kepada Pil Emperor. Tentu saja, ia dapat menyelamatkan dirinya dari perjalanan mengingat ia adalah satu-satunya yang disebut oleh para pemain sebagai Pil Emperor. Ada banyak bahan menarik di sini yang pasti dapat digunakan untuk membuat beberapa pil peringkat bumi tingkat rendah hingga menengah. Saya kira jika menggunakan istilah RML, hasilnya akan berada di antara tingkat 4 dan tingkat 6. Namun, setiap tingkat pil peringkat bumi bagaikan siang dan malam dibandingkan dengan pil peringkat roh yang memiliki celah kekuatan yang lebih kecil di antara setiap tingkat. Saya tidak yakin bagaimana sistem akan menafsirkannya. Meskipun, saya hanya bisa berharap semuanya berjalan dengan baik mengingat betapa pemilihnya bahan-bahan pil peringkat bumi. Jauh lebih sulit untuk menemukan pengganti yang cocok. Waktu berlalu dengan cepat saat Izroth membenamkan dirinya dalam meneliti bahan-bahan langka. Meskipun ia tidak membuat pil baru selama kurun waktu ini, ia dapat mempelajari lebih lanjut tentang menjadi seorang apoteker di RML. Izroth merasa bahwa ia akan dapat dengan mudah menjadi apoteker tingkat 4 kapan saja. Bahkan, ia merasa bahwa menjadi apoteker tingkat 6 tidak akan terlalu menantang baginya. Namun, ia yakin bahwa menjadi apoteker tingkat 7 akan terbukti lebih merepotkan. Ia tidak hanya harus menemukan inti api tingkat tinggi, tetapi ia juga harus memberi Dark Abyssal Cauldron sejumlah besar saripati pil untuk mencapai tahap itu. Itu masih terlalu jauh di masa depan untuk saat ini. Beberapa jam berlalu dan sore pun sudah di depan mata. Rasanya hari itu tiba dalam sekejap. Izroth begitu berkonsentrasi pada material langka itu sehingga dia bahkan tidak menyadari bahwa waktunya telah tiba baginya untuk bertemu dengan yang lain. Mereka seharusnya sudah ada di sini sebentar lagi. Aku akan menyelesaikan semuanya di sini untuk sementara waktu. Begitu aku kembali, aku harus memutuskan dengan hati-hati pil tingkat bumi mana yang ingin aku buat terlebih dahulu. Izroth keluar dari ruang pembuatan pil. Tak lama setelah itu, ia melihat 3 wajah yang dikenalnya di dekat area depan toko. Ah, saudara Izroth. Guan Yu memperhatikan Izroth dan melambaikan tangan ramah untuk menarik perhatiannya. Hals dan Luna berdiri di sampingnya. Hals tampak bersemangat sementara Luna, di sisi lain, tampak sedikit sedih karena suatu alasan. Adapun Ziyi, dia belum datang. Hal yang sama berlaku untuk orang lain yang diundang Izroth untuk bergabung dengan mereka dalam misi ini. 234 anggota ke-6. Izroth berjalan untuk bergabung dengan Guan Yu dan yang lainnya. Namun, sebelum Izroth sempat berbicara sepatah kata pun, Hals mendahuluinya. Kakak, apakah kamu benar-benar bertemu Guan Yu di dunia nyata? Kata Hals dengan tergesa-gesa, seolah-olah dia sudah menunggu untuk menanyakan pertanyaan itu sejak lama. Izroth mengangguk sebagai jawaban dan berkata, memang, jalan kita cukup beruntung untuk bertemu. Dia menggelengkan kepalanya dalam hati melihat betapa bersemangatnya Hals tentang topik yang sedang dibahas. Apakah perlu untuk begitu bersemangat hanya karena satu pertemuan singkat dengan Guan Yu di luar RML? Ahahaha, hebat, hebat sekali.
Siapa yang mengira kalian berdua akan tinggal begitu dekat denganku? Aku hanya sekitar 1 jam dari tempat tinggal kalian. Sekarang setelah aku tahu itu, kita bertiga harus bertemu. Cih, aku masih tidak percaya Guan Yu adalah yang paling dekat di antara kita semua. Bahkan menjadi orang pertama yang bertemu ibumu. Kata Hals sambil menggelengkan kepalanya dan mendesah kecil. Hals sangat ingin bertemu dengan wanita yang membawa seseorang seperti Izrod ke dunia ini. Dari apa yang Guan Yu katakan kepadanya, Izrod memancarkan aura yang sama di dunia nyata seperti yang dia pancarkan di RML. Aura yang membuat orang yang berakal sehat berpikir 2 kali sebelum bertindak melawannya. Ketika dia mengatakan padaku bahwa dia memiliki seorang putra yang usianya hampir sama denganku, kau seharusnya melihat wajahku. Aku tidak percaya sampai aku melihatnya dengan kedua mataku sendiri. Dia tampak sangat muda. Setidaknya sekarang kita tahu dari mana saudara Izrod mendapatkan ketampanannya, kata Guan Yu. Saat mereka melanjutkan percakapan, Izrod memperhatikan bahwa meskipun ekspresi sedih Luna telah menghilang, dia masih lebih pendiam dari biasanya. Saat itu, Guan Yu dan Hals sedang asyik mengobrol tentang acara yang ditayangkan di TV karena topik yang mereka berdua bicarakan saling bertele-tele. Izrod memanfaatkan momen itu untuk mendekati Luna, tetapi dia tidak berhenti tepat di depannya. Sebaliknya, dia menghentikan langkahnya di sampingnya dan menghadap ke arah yang berlawanan dari Luna. Izrod berbicara dengan suara cukup keras sehingga hanya Luna yang bisa mendengar dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Setiap kali ia tampak tenggelam dalam pikiran yang mendalam atau pikirannya tertuju pada kenangan lama dari 7 alam, Luna akan selalu melangkah maju dan memastikan bahwa ia baik-baik saja. Ia merasa bahwa sudah sepantasnya ia membalas budi dan memeriksa keadaannya. "Aku baik-baik saja, tidak apa-apa," jawab Luna sambil memalingkan kepalanya sedikit ke samping sehingga membelakangi Izrod. Izrod melihat bagaimana reaksi Luna dan tersenyum tak berdaya dalam hati. Apakah dia melakukan sesuatu yang membuatnya kesal? Atau, mungkin itu hanya sesuatu yang bersifat pribadi yang tidak ingin dibicarakannya. Apapun itu, tampaknya dia tidak mau membicarakan apapun yang mengganggunya dengan Izrod. Mungkin saja Zi akan lebih beruntung dalam hal ini mengingat betapa dekatnya mereka berdua selama beberapa hari terakhir. Setelah melihat Luna tidak mau mengalah, Izrod mengangguk kecil sebelum kembali mendengarkan percakapan Guan Yu dan Hals. Meskipun dia tidak tahu acara TV apa yang sedang mereka bicarakan, gerakan berlebihan yang mereka lakukan membuatnya lucu untuk ditonton. Luna merasa lebih sedih dari sebelumnya. Izrod sedang berpikir dan mendekatinya, tetapi, Luna malah menolaknya dan mengabaikannya. Bagaimana jika Izrod mulai membencinya karena perlakuannya yang dingin? Luna tidak ingin Izrod salah paham, tetapi Luna sendiri tidak tahu apa yang telah merasukinya. Dia tidak pernah bertindak seperti ini dan hanya merasa sedikit bingung tentang segalanya. Yang harus dia lakukan hanyalah mengatakan yang sebenarnya, tetapi seolah-olah kata-kata itu tersangkut di pita suaranya dan digantikan oleh sesuatu yang sama sekali berbeda. Dia menghela napas panjang dan mencoba mengatur pikirannya. "Ada apa denganku?" Luna bergumam pelan pada dirinya sendiri. Ia merasa seperti ada kupu-kupu yang berterbangan di dalam perutnya. Itu adalah pengalaman yang mengejutkan dan hampir menakutkan bagi seseorang seperti Luna yang tidak terbiasa dengan hal seperti itu. Namun, ia hanya berusaha sekuat tenaga untuk menahannya dan mendapatkan kembali ketenangannya. Beberapa saat kemudian, Zi akhirnya tiba di istana alam mistis. Sepertinya dia datang dengan tergesa-gesa. "Saya lupa waktu dan tidak menyadari bahwa sudah waktunya," kata Zi sambil menyapa semua orang. "Aku heran kau bisa menjauh dari buku-buku di perpustakaan istana itu," Guan Yu berkata sambil menyeringai. Sebelumnya, dia telah menawarkan Zi tempat di kelompoknya, tetapi yang dibalasnya hanyalah sibuk. "Nanti saja, segera setelah dia mengirim pesannya. Kau datang tepat waktu. Sekarang kau sudah di sini, kita tinggal punya 1 orang lagi yang harus kita temui sebelum kita pergi," kata Izrod. "Kurasa itu artinya kita punya lebih banyak waktu luang," kata Zi sambil melihat ke arah istana alam mistis yang ramai. Dia masih tidak percaya bahwa Izrod menyembunyikan sesuatu seperti ini. Toko pertama milik pemain di RML. Beruntung sekali. Namun, Zi hanya mengagumi selera desainnya yang bagus untuk sesaat. Tidak butuh waktu lama baginya untuk menyadari bahwa Luna sedang terganggu oleh sesuatu. Meskipun mereka berdua belum saling kenal selama itu,
Ziyi merasakan hubungan yang dekat dengan Luna. Oleh karena itu, wajar saja jika dia khawatir tentang kesejahteraannya. Dia berjalan ke arah Luna dan beberapa saat kemudian mereka berdua menciptakan jarak yang cukup jauh di antara Izroth, Guan Yu, dan Hals saat mereka berbicara satu sama lain. Sekarang setelah kau menyebutkan satu orang lagi, siapa yang kita tunggu? Tanya Hals penasaran. Bukankah kita sedang menunggu orang aneh itu? Guan Yu berkata seolah-olah itu adalah sebuah fakta. Namun, Izroth menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, Valentine tidak akan bisa bergabung dengan kita. Ada sesuatu yang penting terjadi di saat-saat terakhir, jadi aku harus memanggil orang lain untuk ikut. Guan Yu dan Hals terkejut. Sesuatu yang penting, melewatkan kesempatan sekali seumur hidup seperti misi tingkat SSS, pastilah itu masalah yang sangat penting. Jika bukan dia, lalu siapa? Hals bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya. Mengatakan bahwa dia mengenal semua teman Izroth bukanlah pernyataan yang berlebihan mengingat mereka berdua telah bertemu di awal permainan. Oleh karena itu, dia tahu bahwa hanya ada segelintir orang yang akan diundang Izroth untuk bergabung dengan kelompoknya. Yah, itu, namun, tepat saat Izroth hendak memberitahu Hals dan Guan Yu tentang siapa yang akan bergabung dengan mereka, orang yang dimaksud baru saja masuk melalui pintu. Wah, bukankah ini kejutan yang menyenangkan? Bayangkan keterkejutanku saat menerima pesanmu tepat saat aku hendak log off. Kenyataan bahwa aku bukan pilihan pertamamu tetap menjadi sumber sakit hati bagiku. Sebuah suara yang indah terdengar di sekeliling yang menyebabkan beberapa pemain pria yang sedang melihat pil di toko langsung menoleh untuk melihat siapa sumber suara itu. Ini bukan yang kurencanakan sebelumnya, tetapi kita butuh seorang penyihir yang ahli untuk tempat yang kita tuju. Kau pasti datang di waktu yang tepat, Mariposa, kata Izroth. Maksudmu itu? Ya, dialah yang akan bergabung dengan kita dalam misi kali ini, kata Izroth sebelum Hals sempat menyelesaikan kalimatnya. Oh, mungkinkah kalian berdua tidak menyambutku? Mariposa berbicara dengan malu-malu sambil mengangkat tangannya untuk menutup mulutnya dan tertawa kecil di antara bibirnya. Tidak, tentu saja, kau selalu dipersilakan untuk bergabung dengan kami. Guan Yu berkata dengan tergesa-gesa. Benar, siapa yang berani bilang kau tidak bisa? Kalau saudara Izroth mengundangmu, kami tidak punya masalah. Tidak ada, kata Hals dengan tergesa-gesa. Saya merasa sudah menjadi bagian dari kelompok Anda dengan sambutan yang begitu baik, kata Mariposa sambil tersenyum lebar. Guan Yu dan Hals telah jatuh ke dalam perangkap Mariposa yang suka main-main dan Izroth hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihatnya. Jelas bahwa Mariposa telah mencengkeram hidung mereka berdua dan telah melilitkan mereka di jarinya hanya dengan beberapa gerakan dan kata-kata. Sungguh keterampilan yang menakutkan. Kau apa yang kau lakukan di sini? Kata Ziyi dengan nada terkejut. Dia hanya pergi untuk berbicara dengan Luna selama beberapa menit secara pribadi. Namun, ketika dia dan Luna berjalan kembali ke arah mereka, dia disambut oleh pemandangan kakak perempuannya. Kabar baiknya adalah Luna tidak lagi tampak murung. Ia tampak tenggelam dalam pikirannya, namun, orang bisa tahu bahwa ia lebih baik dari sebelumnya. Namun, kabar buruknya adalah Ziyi punya firasat buruk tentang situasi ini. Senang bertemu denganmu juga, adikku yang manis. Ucap Mariposa sambil mengabaikan pertanyaan Ziyi. Ziyi menatap ke arah Izroth untuk meminta penjelasan. Biasanya sekitar waktu seperti ini, Mariposa sedang offline untuk mengurus beberapa hal lain di dunia nyata. Namun, kedatangannya ke sini pada saat yang sama ketika mereka hendak menyelesaikan misi tingkat SSS terlalu berlebihan untuk dianggap sebagai kebetulan belaka. Izroth menjelaskan kepada semua orang tentang kejadian-kejadian yang menyebabkan keputusannya. Awalnya, ia mengajak Valentine untuk ikut bersama mereka. Lagi pula, dalam hal sihir dan cara kerjanya di RML, Valentine mungkin bisa dianggap sebagai salah satu pemain yang paling berpengetahuan, jika bukan yang paling berpengetahuan. Namun, sebelum log-off tadi malam Valentine mengatakan bahwa ia tidak dapat hadir karena ada situasi penting yang harus dihadapi. Oleh karena itu, Izroth hanya memiliki satu tempat terbuka untuk misi tersebut. Saat ini, kelompoknya sudah memiliki cukup banyak pemain fisik dan jarak dekat. Agar semuanya tetap seimbang, Izroth tahu bahwa mereka membutuhkan seorang Magic Caster. Tak perlu dikatakan lagi, Izroth secara pribadi tidak mengenal banyak Magic Caster. Faktanya,
Valentine dan Mariposa adalah satu-satunya dua Magic Caster di daftar temannya. Tentu saja, ini belum termasuk Luna yang merupakan seorang healer dan Ying Yue yang masih belum diketahui kelasnya. Ying Yue kemungkinan besar adalah sejenis Magic Caster, namun, itu hanya spekulasi belaka. Pada akhirnya, satu hal mengarah ke hal lain dan Izroth akhirnya mengundang Mariposa untuk bergabung dalam ekspedisi mereka. Itulah sebabnya dia dalam suasana hati yang baik hari ini ketika Izroth mengiriminya pesan. Siapa yang tidak akan senang setelah menerima undangan untuk bergabung dalam misi tingkat SSS? Terlebih lagi ketika dia mengetahui bahwa salah satu hadiahnya adalah perlengkapan berkualitas epik, serta 3 level penuh. Dia pasti bodoh jika dia membiarkan dirinya melewatkan kesempatan ini. Oleh karena itu, Mariposa menjadwalkan ulang rencananya untuk hari ini agar dia dapat berpartisipasi dalam misi ini. Setelah Izroth selesai menjelaskan, semua orang akhirnya mengerti. Namun, pada akhirnya, misi itu milik Izroth, oleh karena itu, ia dapat mengundang siapapun yang ia inginkan tanpa bertanya atau menjelaskan. Fakta bahwa ia bersedia memberitahu mereka tentang hal itu dapat dilihat sebagai bentuk perhatiannya kepada mereka. Itu jelas sesuatu yang diapresiasi semua orang. Bahkan Ziyi, meski enggan, menerima logika di balik keputusan Izroth. Meski dia tidak akan pernah mengakuinya secara terbuka, Ziyi tahu bahwa saudara perempuannya adalah salah satu penyihir terbaik yang bisa mereka temukan. Kini setelah semuanya beres dan semua orang berada di halaman yang sama, tibalah saatnya untuk berangkat menuju lokasi yang tidak disebutkan namanya di Realm Chart. Ayo pergi, kata Izroth sambil memimpin jalan. Namun, tanpa sepengetahuan Izroth dan yang lainnya, tantangan mereka sudah dimulai sejak Ziyi menyusun semuanya kemarin. 235 melangkah ke kabut dunia bawah. Izroth memimpin kelompoknya menuju lokasi di Realm Chart. Saat ini, ia berjalan di paling depan kelompok dengan Realm Chart di tangannya, mengamatinya. Tentu saja, ia telah mengingat setiap detail tentang Realm Chart, namun, tetap saja ada gunanya memiliki gambar fisik itu sendiri tepat di hadapannya. Saya tidak tahu sebanyak ini lokasi telah ditemukan dan dieksplorasi. Setelah melihat peta wilayah berkualitas tinggi, Izroth dapat mengatakan bahwa ini jelas bukan hasil kerja satu orang. Terlalu banyak wilayah yang harus dipetakan dan dicakup oleh satu orang. Oleh karena itu, pasti diperlukan tim kartografer khusus yang dikirim ke berbagai arah untuk membuat peta wilayah ini. Aku jadi penasaran, siapa gerangan dalang di balik terciptanya Realm Chart ini? Realm Chart tidak mencantumkan nama pembuat item di area deskripsinya dan Azalea tidak mau repot-repot mengungkap siapa orangnya, karena itu, dia tidak punya petunjuk apapun untuk ditindaklanjuti. Ada banyak lokasi yang langsung menarik perhatian Izroth. Misalnya, ada sebidang tanah menarik yang memiliki tanda tertentu yang dikenali Izroth dari Menara Endless Pandemonium. Tanda itu mirip dengan yang ditemukan pada patung tanpa wajah itu. Dengan kata lain, kemungkinan besar itu ada hubungannya dengan ras Trepasia. Saya harus menyelidiki daerah itu lebih lanjut jika saya punya waktu. Izroth tidak melupakan misi yang diterimanya untuk menyerahkan bros permaisuri kepada anggota ras Trepasia yang memiliki garis keturunan yang sama dengan permaisuri misterius itu. Namun, misi tersebut tidak memiliki batas waktu sehingga Izroth tidak terburu-buru untuk menyelesaikannya saat ini. Saat ini, ia harus fokus pada misi yang ada di hadapannya. Peringatan sistem, Anda telah meninggalkan kerajaan pertama, Amaharpe. Peringatan sistem, Anda telah memasuki kerajaan kedua, Otohelm. Peringatan sistem, peringatan, kerajaan Otohelm, yang Anda masuki tidak memiliki perjanjian resmi dengan kerajaan Amaharpe, yang Anda tinggalkan. Kelompok itu membutuhkan waktu hampir 2 jam untuk mencapai perbatasan ke wilayah yang sama sekali tidak mereka ketahui. Namun, tidak butuh waktu lama bagi sistem untuk mengklarifikasi beberapa hal. Wilayah khusus ini milik kerajaan kedua, Otohelm. Lingkungan di sana mirip dengan hutan biasa, namun, warna alami pepohonan membuatnya tampak seolah-olah musim di dalam hutan ini masih musim gugur. Batang pohonnya sendiri berwarna merah marun tua dengan corak jingga di sana-sini. Sedangkan untuk tanah di bawah kaki mereka, rumputnya sendiri secara mengejutkan berwarna hijau subur. Tidak ada tanda-tanda daun yang gugur di tanah dan tampaknya rumput tersebut sama sekali tidak terpengaruh oleh lingkungan sekitarnya. Ziyi menjelaskan apa yang dia ketahui tentang Otohelm dari perpustakaan Istana Amaharpe,
serta perpustakaan yang tersedia untuk umum. Di RML, terdapat banyak sekali kerajaan dan wilayah yang berbeda. Namun, hanya ada segelintir kerajaan yang benar-benar kuat. Kerajaan kedua, Otto Helm, memiliki pengaruh yang cukup besar dan memiliki banyak individu berbakat dengan kekuatan yang luar biasa. Namun, tidak seperti kebanyakan kerajaan lain yang menerima para pelancong, mereka tidak terlalu ramah terhadap orang luar. Apakah menurutmu mereka akan menyerang kita hanya dengan memasuki tempat ini? Tanya Hals. Namun, Ziyi menggelengkan kepalanya dan menjawab, tidak, itu sangat diragukan. Meskipun mereka tidak menerima orang luar, mereka tidak akan berusaha keras untuk menyerang orang luar berdasarkan apa yang aku ketahui. Yah, selama kita tidak memasuki tempat suci mereka. Oh, bagaimana cara membuat tempat-tempat suci ini? Tanya Izrod. Tidak ada informasi apapun mengenai penampakannya, hanya saja orang-orang Otto Helm sangat defensif jika menyangkut tanah suci mereka. Rupanya, mereka akan menyerang orang luar yang masuk tanpa izin. Kita masih belum tahu seberapa kuat NPC yang menjaga tanah suci, tetapi tebakanku adalah mereka setidaknya adalah NPC tipe elit. Oleh karena itu, kita harus berhati-hati untuk menghindari tanah suci manapun. Ziyi memperingatkan. Bagaimana kita bisa menghindari sesuatu jika kita tidak tahu seperti apa bentuknya? Kata Guan Yu sambil mengernyitkan dahinya. Kita harus melangkah hati-hati, kan? Kata Mariposa dengan acuh tak acuh. Sekitar 10 menit kemudian, Izrod dan kelompoknya menghentikan langkah mereka. Hal ini terjadi karena fenomena aneh yang saat ini menghalangi jalan mereka. Itu adalah jalinan gelombang cahaya aneh yang berwarna berbeda. Gelombang cahaya tersebut membelok, berputar, dan berputar di sekitar satu sama lain sehingga membentuk penampakan yang hampir seperti pelangi. Indah sekali, Luna berkata pelan pada dirinya sendiri sambil melihat gelombang cahaya menari-nari. Cahaya itu hampir menyerupai aurora di langit kutub. Sepertinya ia mencoba menuntun kita ke lokasi tertentu di depan, kata Mariposa sembari mengamati gelombang cahaya itu. Azalea mengatakan bahwa ada sebuah desa yang tidak terlalu jauh dari lokasi kita saat ini. Saya yakin dia menyebut penduduknya sebagai Liga Eidolon, kata Izrod. Mereka tidak terlalu jauh dari tujuan mereka, oleh karena itu, ada kemungkinan gelombang cahaya ini benar-benar mengarah ke sebuah desa. Lalu apakah kita masih mengikutinya? Tanya Hals. Tidak ada jaminan bahwa jalan itu benar-benar mengarah ke sebuah desa, itu hanya spekulasi belaka. Menurutku, kita lanjutkan saja jalan yang kita lalui saat ini. Jika kita mengambil jalan memutar, kita bisa menghabiskan waktu 30 menit tambahan untuk mencapai tujuan kita. Namun, pilihan ada di tanganmu, Izrod. Ziyi menjelaskan. Izrod sempat berpikir sejenak, tetapi pada akhirnya, ia tidak mau mengambil jalan memutar yang begitu jauh hanya berdasarkan tebakan sederhana. Selain itu, jika mereka benar-benar menemukan desa itu, ia tidak takut akan konfrontasi. Meskipun ia tidak pernah berniat membuat musuh, ia juga tidak akan membiarkan dirinya diganggu atau ada orang yang menghalangi jalannya. Jika mereka cinta damai, maka dia juga akan cinta damai. Namun, jika mereka menginginkan pertengkaran, maka dia akan dengan senang hati melakukannya. Tidak ada yang membantah keputusan Izrod setelah dia memutuskannya dan mereka mengikuti jejak gelombang cahaya pelangi. Selama perjalanan, mereka melihat gelombang cahaya itu kadang-kadang menghilang dan menghilang sebelum muncul kembali. Meskipun jalannya tetap tidak berubah, pola dan warnanya kembali berbeda setiap saat. Aneh sekali, Guan Yu tak dapat menahan diri untuk berkomentar setelah merasa pusing akibat perubahan warna yang tiba-tiba dan terus-menerus. Tak lama kemudian, Izrod dan kelompoknya tiba di ujung jejak gelombang cahaya dan apa yang menanti mereka adalah dinding kabut raksasa berwarna abu-abu. Aku tidak dapat melihatnya, tetapi aku masih dapat merasakan makhluk-makhluk berkeliaran di dalam kabut. Bahkan Izrod dengan penglihatannya yang menakjubkan tidak dapat melihat menembus kabut tebal yang menutupi area di depan mereka. Kabut itu sangat tebal sehingga mustahil bagi seseorang untuk melihat tangannya sendiri di depan wajahnya jika mereka memasuki kabut itu. Namun, tidak ada tanda atau indikasi desa manapun di dekatnya. Mungkinkah kita melewati desa itu tanpa menyadarinya? Atau apakah kita belum pergi cukup jauh? Kita harus tetap berdekatan agar tidak ada yang tersesat dalam kabut, kata Ziyi sambil mengerutkan kening. Dia tahu kabut akan sulit terlihat,
tetapi dia tidak menyangka kabut itu akan terlihat samar-samar. Kau bisa serahkan detail kecil itu padaku. Mariposa berbicara dengan nada percaya diri dalam suaranya saat dia mengetukkan tongkat sihirnya ke tanah 6 kali dengan cepat. Nah, selesai, kata Mariposa. Semua orang memasang ekspresi bingung di wajah mereka seolah-olah mereka sedang menunggu jawaban. Selesai. Selesai dengan apa? Yang mereka lihat hanyalah dia mengetukkan tongkatnya ke tanah beberapa kali dan selesai. Bahkan setelah memeriksa catatan pertempuran, mereka tidak dapat melihat sesuatu yang berbeda tentang diri mereka sendiri. Setidaknya, ini terjadi pada semua orang kecuali Izrod. Hal ini dikarenakan skill spatial awareness yang dipelajari Izrod di Endless Pandemonium Tower. Skill ini memungkinkannya untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh kebanyakan pemain, kecuali mereka yang ahli dalam sihir spasial. Di dekat bahu setiap orang dalam kelompok itu, terpasang sebuah lingkaran hitam kecil dengan simbol-simbol sihir kecil yang mengambang di dalamnya. Itu adalah sejenis sihir spasial. Ah, aku lupa kalau itu tidak muncul di log bagi kebanyakan orang. Aku hanya melampirkan. Kurasa suara angkasa adalah istilah yang paling tepat untuk kalian semua. Jika ada yang tersesat, aku akan bisa menuntun mereka keluar menggunakan sihir spasialku. Mariposa menjelaskan. Jadi begitulah. Semua orang kini menunjukkan ekspresi pengertian dan kejelasan di wajah mereka. Ziyi menghela napas kecil dan bergumam pelan, lain kali katakan saja dari awal. Setelah itu, Izrod mengeluarkan 4 batu enchantment Holy Blessings dari inventarisnya. Dia memberikan satu kepada Hals, Ziyi, dan Guan Yu. Monster-monster di dalam kabut adalah tipe hantu, oleh karena itu, serangan fisik tidak berguna melawan mereka. Namun, itu hanya terjadi jika senjata tidak memiliki atribut suci yang melekat padanya. Efeknya hanya akan bertahan selama 24 jam, tetapi itu seharusnya lebih dari cukup waktu untuk menyelesaikan apa yang kita cari di sini, kata Izrod. Izrod mengetukkan batu pesona itu ke pedang badai miliknya saat batu itu menghilang. Beberapa detik kemudian, aura ilahi samar muncul di sekitar pedangnya. Itu adalah atribut suci yang baru saja ditambahkan dari batu pesona itu. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Izrod, yang lain mengikuti dan menggunakan berkat suci pada senjata mereka juga. Sekarang Mariposa telah menandai semua orang dengan sihir spasialnya dan Izrod telah membagikan batu pesona. Tibalah waktunya bagi mereka untuk menuju ke dalam kabut. Izrod, Hals, dan Guan Yu adalah yang pertama masuk ke dalam kabut. Mengikuti tepat di belakang mereka adalah Luna, Ziyi, dan Mariposa. Semua orang memastikan untuk tetap berdekatan satu sama lain, namun, mereka tidak dapat melihat 1 meter pun di depan mereka. Peringatan sistem, Anda telah memasuki kabut Netherworld. Kabut alam baka, namanya saja sudah terdengar sangat tidak menyenangkan. Saat Izrod dan kelompoknya bergerak maju menembus kabut, mereka secara mengejutkan mampu tetap berdekatan satu sama lain. Setiap beberapa saat, setiap orang akan memeriksa untuk memastikan tidak ada yang menyimpang. Jika ada yang bergerak menjauh dari kelompok mereka, mereka semua akan berhenti dan membiarkan Mariposa membimbing mereka kembali dengan sihir spasialnya. Tiba-tiba, Izrod dan kelompoknya mendengar suara yang hampir terdengar seperti seseorang meratap tanpa alasan. Ada sesuatu yang mendekat dengan cepat dari kabut. Sesuatu mendekat dari timur. Izrod memperingatkan. Saat dia melakukannya, semua orang langsung menghentikan langkah mereka dan bersiap untuk pertempuran. Izrod menghunus pedang badainya saat hembusan angin kencang bertiup di sekitarnya. Namun, bukan itu saja yang terjadi. Berkat atribut suci yang melekat pada senjatanya, lokasi 2 meter di sekitar Izrod kini menjadi jelas dan dia benar-benar dapat melihat. Tentu saja, ini sangat terbatas pada 2 meter di sekitarnya. Hal yang sama terjadi ketika yang lain yang menggunakan berkat suci pada barang-barang mereka menarik senjata mereka. Mereka gembira karena akhirnya bisa melihat menembus kabut, namun, mereka dapat melihat bahwa bahkan dengan berkat suci, kabut perlahan mulai melawan energi suci. Kabut itu meluas dengan cepat dan akan segera merampas penglihatan Izrod dan kelompoknya sekali lagi. Sepertinya ada batas waktu berapa lama kita bisa melihat setelah mencabut senjata. Aku berasumsi pasti ada semacam waktu jeda juga. Saat Izrod merenungkan tentang atribut suci itu, ia dengan cepat mengayunkan pedangnya ke samping. Namun, pedangnya terasa seolah-olah tidak mengenai apapun. Namun,
Terdengar suara melengking keras yang mengikutinya seolah-olah ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Saat itulah Izrod menatap makhluk seperti hantu dengan mata hitam pekat dan tubuh tak berbentuk. Angka 0, minus 1389 tahun. Tubuh makhluk itu terus-menerus berubah menjadi berbagai bentuk mengerikan dan menakutkan untuk menyaksikannya secara langsung. Nama, Netherworld Spectre Elite. Tingkat, 37. HP, 101.361, 99%. Selanjutnya bab 236 makhluk dari dunia bawah.